Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, akan menjelaskan mengenai cara menggunakan pivot table, agar teman-teman dapat mengolah dan menganalisa data-data yang diinginkan dengan lebih cepat. Cara menggunakan pivot table ini, merupakan tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian pertama. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian pertama ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Sebelum kita menggunakan pivot table, maka teman-teman harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak boleh terdapat baris atau kolom yang kosong pada range data yang akan kita buat sebagai sumber data pivot table. Kedua, setiap judul kolom pada sumber data harus memiliki nama yang unik, dan usahakan judul kolom tidak terlalu panjang, buat sesingkat mungkin, yang penting dapat mewakili jenis data pada setiap baris-barisnya. Ketiga, jangan menggunakan merek sel pada judul kolom pada tabel sumber data. Keempat, tipe data pada setiap kolom harus sama, misalkan, jangan mencampurkan tipe data teks dan tipe data angka dalam satu kolom yang sama. Kelima, sangat dianjurkan menerapkan format table pada data sumber. Hal ini akan mempermudah kita dalam pembuatan pivot table, serta melakukan updating data jika ada data baru atau perbaikan data. Keenam, selain mengatur sumber data sebagai format table, kita juga bisa menerapkan define range untuk memberikan nama range data tersebut. Dalam pembahasan cara penggunaan pivot table ini, saya sudah menyiapkan tabel daftar penjualan laptop kuartal 1 tahun 2021, yang berisi data-data penjualan laptop pada kuartal 1 tahun 2021, sebagaimana terlihat pada layar. Untuk membuat pivot table, langkah pertama, kita seleksi atau blok data-data yang ada pada tabel, mulai dari kolom laptop sampai kolom penjualan. Setelah itu, pada tab menu Insert, bagian grup Ribbon Table, kita klik ikon Pivot Table. Maka akan muncul dialog box Create Pivot Table. Terdapat pilihan, di mana pivot table akan dibuat, apakah pada lembar kerja baru, atau pada lembar kerja yang sedang aktif, di mana data-data yang ada pada tabel berada. Kita akan menempatkan pivot table pada lembar kerja, yang berisi data-data yang ada pada tabel, dengan kita klik Existing Worksheet. Misalkan kita letakkan pada sel H5, maka pada bagian Location, telah terisi nama lokasi pivot table, yaitu pada Sheet 1, sel H5. Kemudian kita klik OK, dan muncul bidang pivot table. Dan pada panel sebelah kanan muncul pivot table field, di mana terlihat nama-nama field atau kolom yang akan dijadikan sumber data untuk diolah dan dianalisa. Pivot table field juga merupakan pengaturan field-field data pivot table apa saja yang akan ditempatkan pada bagian row, kolom, value atau filter. Row merupakan area yang berisi field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal secara urut di sebelah kiri area pivot table. Kolom merupakan area yang berisi field dan akan disusun secara mendatar atau horizontal, yang pada umumnya bisa dianggap sebagai judul kolom dari nilai-nilai yang ditampilkan pada pivot table. Value merupakan area yang berisi field yang menentukan data mana saja, berupa angka-angka, yang akan disajikan di area pivot table, sesuai yang diinginkan. Filter merupakan area yang diisi dengan field yang akan kita jadikan sebagai filter, yang akan menyaring data-data pada pivot table yang kita inginkan.
Misalkan kita ingin mengetahui penjualan unit laptop, berbagai merek, sesuai data tabel, berdasarkan area penjualan, maka kita pilih field laptop, lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, dan arahkan ke area row, lalu lepas klik kiri mouse. Maka pada bidang pivot table, terlihat merek-merek laptop yang ditampilkan secara menurun atau vertikal, dan berurutan berdasarkan alfabet, di sebelah kiri bidang pivot table. Langkah selanjutnya, kita pilih field bulan, lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu arahkan ke area kolom, dan lepas klik kiri mouse. Dan pada bidang pivot table, terlihat bulan-bulan penjualan laptop yang ditampilkan secara mendatar atau horizontal, dan berurutan berdasarkan alfabet. Apabila kita ingin mengganti field bulan, misalkan dengan field area, maka dapat kita lakukan dengan cara kita klik kiri mouse field bulan pada area kolom, jangan dilepas, lalu kita arahkan ke atas pada area field, lalu kita lepas klik kiri mouse, lalu kita pilih field area, dan klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu arahkan ke area kolom, dan lepas klik kiri mouse. Maka terlihat, kota-kota yang merupakan area penjualan laptop, yang ditampilkan secara mendatar atau horizontal, dan berurutan berdasarkan alfabet. Langkah berikutnya, kita pilih field penjualan, lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu arahkan ke area value, dan lepas klik kiri mouse. Terlihat pada bidang pivot table, angka-angka penjualan, pada masing-masing kota area penjualan, untuk setiap merek laptop. Pada bidang pivot table, juga terlihat grand total penjualan laptop berdasarkan masing-masing merek laptop, dan grand total penjualan laptop berdasarkan masing-masing area. Agar lebih mudah membaca angka-angka penjualan, kita buat angka-angka penjualan pada bidang pivot table dengan pemisah ribuan, dengan cara kita seleksi atau blok area, di mana terdapat angka-angka penjualan, lalu pada menu tab Home, Group Ribbon Number, kita klik ikon koma, dan klik ikon decrease decimal. Apabila kita ingin melakukan perubahan data pada tabel daftar penjualan laptop kuartal 1 tahun 2021, misalkan angka penjualan laptop merek Asus, di bulan Januari, pada area Surabaya, yang semula 800, menjadi 400, maka kita harus melakukan update data-data pada bidang pivot table, dengan cara, pada bidang pivot table, kita klik kanan, lalu pilih dan klik menu refresh. Maka terlihat angka grand total penjualan laptop merek Asus, untuk seluruh area, yang semula 2.550, berubah menjadi 2.150, demikian juga dengan grand total penjualan laptop merek Asus, berdasarkan area Surabaya, yang semula 2.050, berubah menjadi 1.650. Kita juga dapat menggunakan filter row label pada bidang pivot table. Misalkan kita hanya menginginkan data merek laptop Asus saja yang ditampilkan, maka kita klik drop down list yang terletak di bagian kanan row label, lalu kita klik pada bagian select all, sehingga tanda centrang hilang semua, lalu kita centrang merek Asus. Maka hanya laptop merek Asus saja yang terlihat pada bidang pivot table. Demikian juga, kita dapat menggunakan filter kolom label pada bidang pivot table. Misalkan kita hanya ingin menampilkan data area penjualan Bandung saja, maka kita klik pada drop-down list yang terletak di bagian kanan kolom label, lalu kita klik pada bagian select all, sehingga tanda centrang hilang semua, lalu kita centrang Bandung. Maka hanya area Bandung saja yang terlihat pada bidang pivot table. Kita kembalikan filter pada row label, dan kolom label, ke pengaturan semula. Di samping kita dapat menggunakan filter pada row label dan kolom label,
kita juga dapat menambahkan filter pada pivot table field, yaitu dengan menambahkan filter pada area filter. Misalkan kita ingin menambahkan filter penjualan berdasarkan bulan, maka kita lakukan dengan cara, kita pilih field bulan, lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu arahkan ke area filter, dan lepas klik kiri mouse. Maka akan muncul baris baru, berisi bulan sebagai filter baru. Misalkan kita hanya ingin menampilkan penjualan dari semua area, pada bulan Januari saja, maka kita klik drop down list di bagian kanan all, kemudian kita centang select multiple item, dan kita klik pada bagian all, sehingga tanda centang hilang semua, lalu kita centang Jan, maka hanya data-data penjualan di bulan Januari saja, yang ditampilkan. Demikian, tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian pertama ini, dengan materi mengenai cara menggunakan pivot table pada Excel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, share dan komen.